Sahabat DKB, sungguh bersyukur pada Tuhan kita dapat kembali bertemu melalui acara Wahsyat Kekal pada hari ini, sebuah program yang menolong kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 16 April 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkras Solo dengan judul Lidah atau Telinga yang Tajam. Didasarkan pada kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 9a. Dan yang akan menjadi pusat permulaan kita pada hari ini adalah Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan, memahami, menghayati, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu pun boleh menyampaikan kepada kami dengan jelas. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita Yesaya 50 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sahabat, lidah atau telinga adalah 2 dari 5 indera manusia yang sangat penting, apalagi bila berkaitan dengan relasi dengan orang lain. Sering sekali relasi antar manusia rusak karena kedua indera ini tidak digunakan dengan baik atau tidak dipergunakan secara bertanggung jawab sebagaimana mestinya. Yesaya menyatakan bahwa Allah telah memberi lidah dan telinga seorang murid. Tentu saja yang dimaksudkan tidak lain adalah murid Allah. Dan setiap murid Allah senantiasa mengarahkan telinga dan lidahnya kepada Allah. Ia mendengar apa yang Allah kehendaki. Ia juga mengucapkan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka ia pun akan dapat menjadi penyambung lidah Allah. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa yang dipertajam dari seorang murid adalah pendengarannya dan bukan lidahnya. Pendengaran yang tajam artinya peka terhadap suara Allah. Dan hanya dengan sikap yang demikian ia akan dimampukan untuk menumbuhkan kekuatan dan pengharapan baru melalui kata-katanya kepada mereka yang letih lesu dan berputus asa. Sahabat, mari kita perhatikan diri kita. Indera manakah yang lebih tajam? Apakah telinga kita atau lidah kita? Mari kita mempertajam pendengaran kita terhadap suara dan kehendak Allah, supaya kita dimampukan untuk melembutkan lidah kita bagi sesama kita. Dengan demikian, kita akan dapat menjadi berkat bagi yang letih lesu. Sahabat, sebelum mengakhiri renungan ini, saya punya pertanyaan untuk Anda. Menurut saudara, apa yang membuat banyak orang sulit mendengarkan? Apa yang biasanya membuat banyak orang sulit untuk mendengarkan? Yuk, jawabannya tulis ya di kolom komentar. Dan bila di antara saudara ada yang ingin didoakan, punya pergumulan tertentu, silakan kirimkan ke kami melalui nomor 0812 8188 9191. Tim doa YKB akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami agar semakin dapat mempertajam pendengaran kami, mendengarkan kehendak-Mu, dan pada saat yang sama mendengar jerit tangis mereka yang mengalami keputusasaan, yang mengalami hal-hal yang buruk, yang mengalami hal-hal yang menyedihkan dalam hidup ini. Supaya dengan demikian, oleh telinga yang terarah kepadamu, lidah kami boleh terarah kepada sesama yang memerlukan untuk memberikan mereka penghiburan, penguatan,
dan bersama-sama dengan mereka mencari kehendak Allah untuk menemukan jalan keluar. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan hidup, secara khusus kepada mereka yang mengalami persoalan di tengah-tengah keluarga. Mereka yang mengalami keretakan relasi sebagai suami istri atau orang tua dengan anak. Ya Tuhan, jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, beri mereka kesadaran bahwa memperpanjang perdebatan, pertengkaran, konflik tidak akan membawa apa-apa yang baik. Biarlah mereka boleh saling merendahkan hati, merendahkan diri seorang dengan yang lain, dan oleh itu dapat menemukan jalan keluar dari pergumulan persoalan mereka yang kami tahu Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami, karena kami menaikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.